Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya hari ini? Sehat semua, baik semua, tidak ngantuk semua? Kalau ngantuk, sedikit-sedikit ngantuk? Oke, biar tidak ngantuk silakan keluar kelas untuk memimpin memulai kedua topik. Selanjutnya saya mengecek kehadiran dulu ya. Yang saya panggil tolong tunjuk jarinya, tunjuk tangannya. Abdullah Fawaz Asyad, Ahmad Husain Muzaki, Ahmad Jatan Abizan, Bersin Al-Faruq. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya mencoba untuk mengingatkan kalian apa yang kita pelajari pada minggu yang kemarin. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar salah satu jenis makhluk hidup dari klasifikasi Dinamindo. Ada mengenai protista mirip hewan kemarin dibagi menjadi 4, apa saja itu? Dendropoda, kemudian Flagellata, Ciliata, Serborough. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang apa? Kita belajar untuk yang kedua. Kalau ada protista mirip hewan, sekarang ada protista mirip. Nah, sebelum kita belajar, tolong lihat tayangan yang di depan ini. Apa yang terjadi pada video di atas? Hasil yang belum ada coba. Ada apa tadi di video tersebut? India meminum air langsung dari sungai. Menteri India minum air langsung dari mengandung apa kira-kira? Mengandung apa? Tapi intinya seperti itu ya, adanya sakit perut karena airnya tidak bersih sehingga menginfeksi perutnya si Menteri India. Muka bumi ini bahkan di perairan, sungai, di lautan itu ada yang namanya mikroorganisme. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Kalau seperti contoh di atas tadi, itu merugikan atau menguntungkan? Merugikan. Ya. Nah, apa ini berarti? Ya, kamu tahu apa ini? Laut. Ini bisa dimakan? Bisa. Ada yang pernah makan ini? Nah, menurut kalian ini berarti salah satu contoh dari yang menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan. Perlu kalian tahu, jenis ini merupakan jenis protista. Rumput protista. Untuk lebih jelasnya, hari ini kita akan belajar mengenai seluk-beluk tersebut. Nanti juga akan saya beri kalian satu contoh ini untuk di kelompok masing-masing sehingga yang belum pernah mencoba nanti bisa mencoba. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah melalui diskusi peserta didik dapat menentukan ciri-ciri umum protista mirip tumbuhan atau yang dikenal dengan alga secara benar. Yang kedua, setelah dapat ciri-cirinya, kalian dapat mengklasifikasikan atau membagi pembagiannya menurut ahli pada tingkatan kelas secara tepat. Dan yang ketiga, kalian dapat menjelaskan peran protista selain yang sudah saya contohkan tadi. Ya. Untuk itu, mohon kembali bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nanti akan saya berikan LKPD lagi. Silakan nanti kalian diskusi dan menjawab, mencari jawabannya lewat buku yang sudah. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing.
kesulitannya apa? Nomor 3 mana jawabannya? Nomor 3 belum tahu. Sudah. Apa sudah. Sudah berlalu, santai. Tiga nanti jawab nomor 3 ya. Oke. Nomor 3 mana jawabannya? Oh. Sip. Oke. Nomor 5 itu peranannya ya. Peranannya itu ya dikit. Tapi kan selain bahan makanan. Ini nanti saya pertanyaan tambahan. Bacanya gimana? Oh, susah banget kayaknya. Bucin ya tadi, isinya bucin. Lihat sudah hampir selesai ya. Ini saya tunggu 5 menit lagi. Setengah 1 kita nanti akan presentasi. Nomor 5 kenapa? Kok masih kosong? Nomor 5. Oke ya, saya kira sudah selesai semuanya. Oke, mohon diskusinya dicukupkan saja. Sekarang waktunya untuk kita mengecek dari hasil diskusi kalian. Ada 5 nomor seperti biasanya. Silakan nanti per kelompok untuk menjawab per nomor tersebut. Ada 6 kelompok. Sehingga pertanyaannya 5, yang kelompok terakhir kelompok 6 nanti menyampaikan kesimpulannya ya. Kelompok 6 siapa kelompok 6? Oke, sekarang kelompok 1 terlebih dahulu mohon perwakilannya menyampaikan hasil diskusi. Pertanyaannya dibaca juga ya. Silakan salah satu berdiri. Yang lainnya mohon didengarkan ya. Cah ganteng ya. Oke, silakan. Nomor 1, jenis makan apa saja yang kamu ketahui dan pernah kamu makan? Jawaban 1, rumput laut kemasan, agar-agar, salad, es rumput laut, sushi. Oke. Ada sushi, es rumput laut, ada nori dan lain sebagainya. Ada yang lain jawabannya? Ada yang lain ya, tapi jawabannya banyak sekali. Padahal saya hanya pengen dari gambar ke-9 atau ke-12 ini kalian pernah makan apa saja. Ternyata kelompok yang kedua, ketiga saya nggak tahu itu kelompok berapa. 5 jawabannya banyak sekali. Jawabnya pecel lele, kue Bandung, ada lode, ada apa saja gitu. Ya nggak apa-apa, mungkin kan belum ditanyakan saya tadi. Kalau yang lainnya mungkin sudah hampir sama ya dari sini. Kelompok itu saja yang aneh. Makanya saya heran, 1 lembar sudah hampir penuh. Ternyata untuk menjawab nomor 1 saja. Masya Allah ya. Yang pernah kalian makan salah satunya yang paling terkenal tadi nori ya. Nori, kemudian ada yang namanya es rumput laut ya. Itu terbuat dari Eucheuma spinosum. 1, 2, 3. Eucheuma spinosum. Ini kelompok dari alga apa nanti kita lihat ya. Tapi bagus sudah bisa jawab. Kelompok 2 silakan. Oke. Sebelumnya tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2 silakan. Kok dan? Sebutkan ciri dari Kingdom Robusta pada kelas
Apa? Ya. Pertama, uniselular dan multiselular. Terus? Membentuk koloni berupa filamen. Oke, terus? Bergerak atas kekuatan sendiri. Terus? Motil. Ada yang tidak dapat bergerak, non motil. Dan mempunyai klorofil. Oke, sip. Ada kelompok lain yang jawabannya beda? Cukup ya, hampir sama ya. Sekarang saya tanya sama kelompok yang kedua mungkin. Ciri mana yang paling utama yang menunjukkan dia protista mirip tumbuhan? Mempunyai klorofil. Mempunyai klorofil itu apa? Jadi hijau daun. Sekarang makhluk hidup lain yang punya klorofil itu apa? Hanya tumbuhan saja ya? Fungi itu punya apa enggak? Enggak ya. Jadi hanya tumbuhan saja yang punya klorofil. Sehingga karena ini protista kok punya klorofil, namanya berarti protista mirip tumbuhan. Bisa dipahami? Fahim tum? Kemudian tadi juga saya lihat, saya mendengar itu ada yang menarik juga. Tadi tulisannya adalah hidup berkoloni. Kemarin pernah kita bahas juga ya. Coba kita mengingat lagi, koloni itu apa? Oke, berkelompok. Ada yang berkelompok, ada yang berkebalikan dengan koloni, yang sendirian. Namanya apa? Oke, soliter. Siapa nama kamu? Fajar. Tepuk tangan buat Fajar ya. Itu jangan sampai dilupakan loh, ini kemarin kita sudah bahas. Kalau yang hidup sendiri namanya soliter. Kalau temanmu yang jomblo, kamu jangan pakai kata jomblo lagi. Agak ilmiah saja. Kamu itu soliter. Meskipun temen nggak paham rapopo, nggak masalah. Yang penting kamu paham dan bisa menggunakan kata-kata ilmiah dalam kehidupan sehari-hari. Oke ya, kelompok 2 cukup bagus ya. Kita beri tepuk tangan. Silakan kelompok yang ketiga. Oke. Alga coklat atau disebut Phaeophyta. Maka alga coklat ditimbulkan oleh adanya pigmen coklat. Oke. Yang secara pigmen memiliki warna hijau dari coklat kembalikan. Terus? Alga merah atau Phaeophyta. Alga merah warna merah menyebut maka disebut merah oleh kemerahan. Terus? Alga kemasan atau Phaeophyta. Oke. Terus? Ya. Cukup ya? Oke. Kelompok lain ada yang menanggapi? Adakah yang menanggapi? Kelompok lain? Ada 5 macam ya? 5 macam. Yang pertama adalah 1, 2, 3 Phaeophyta. Ya, Phaeophyta atau dikenal dengan yang namanya alga. Sekarang saya coba tanya, kok bisa dinamakan alga coklat itu kenapa? Ini ada yang tunjuk tangan. Siapa nama kamu? Muhammad Najib. Nanti kalau benar kasih tepuk tangan. Kalau salah kamu tepuk tangan sendiri ya. Karena alga ditimbulkan oleh adanya pigmen coklat atau disebut fukosantin yang secara dominan dilindungi warna hijau dan klorofil pada jaringan. Oke, karena oh iya tepuk tangan dulu ya. Namanya alga coklat karena mengandung pigmen coklat. Pigmen coklatnya tadi namanya fukosantin. 1, 2, 3 Fukosantin. Alga coklat. Kemudian ada yang namanya alga merah. Berarti pigmennya harus merah. Sekarang saya tanya, jangan kelompok ini lagi, yang lain biar tepuk tangannya merata. Kenapa kok disebut alga merah itu karena punya pigmen merah? Pigmen merahnya namanya apa? Oh, kamu. Siapa nama kamu? Jilal Renji Maheswari. Oh, Maheswara. Oke, apa kenapa? Phycoerythrin, mirip dengan sel darah merah ya. Sel darah merah itu nama ilmiahnya apa? Erythrocyte.
Eritrosit 1, 2, 3. Kalau pigmen merah pada alga merah namanya phycoerythrin. 1, 2, 3. Phycoerythrin. Oke, bagus sekali. Rhodophyta alga. Yang ketiga 1, 2, 3. Chrysophyta atau alga. Yang keempat Chlorophyta atau alga. Pigmen hijau namanya apa? Siapa yang bisa? Yang bisa siapa? Pigmen hijau warnanya apa? Nama mungkin namanya apa? Klorofil. Bagus sekali, yo, tepuk tangan lah. Tuh kelompoknya Basam nggak mau tepuk tangan buat Rama, ulangi tepuk tangannya. Semuanya tuh. Oke. Sehingga kamu bisa menyimpulkan ya, yang kalian makan tadi warnanya apa? Hijau. Berarti dia masuk dalam kelompok alga yang mana? Kloro. Fahim tum. Bagus sekali kelompok 3 ya tadi ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4 mana? Kelompok 4. Oke. Yang pertanyaan nomor 4, apa saja contoh anggota protista milik tumbuhan? Jawabannya, anggota dari berbagai jenis protista milik tumbuhan adalah 1. Alga coklat, yaitu Fucus ceratus, Macrotystis prevera, Sargassum vulgare, dan Turbinaria recurrens. Yang kedua, ada alga merah, yaitu Corallina, Palmaria, Batrachospermum moniliforme, Giridium, Gracilandia, Aegioma, Laurentia, dan terakhir Skidania fulvirata. Yang ketiga adalah alga keamasan, yaitu Sinura, Acromonas, Cromulina, Isophysis, Chrysomulina, Trimerisium. Yang keempat yaitu Diatom, yaitu Actinastrum, Desmidium, dan Bacteriastrum. Dan yang terakhir adalah alga hijau, yaitu Scrobia, Corvox, Langsomodana, Ulpa, Stigopiltinum, dan yang terakhir Chlorella. Oke. Saya kira yang lainnya sama ya. Sudah di buku sudah ada dan saya lihat tadi banyak sudah jawaban yang tepat, sudah yang benar. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok keempat. Oke. Kemudian ini ada banyak, saya teringat satu hal. Ini ada alga coklat, alga merah, alga emas, alga hijau, ada diatom. Saya pernah mendengar ada yang namanya alga biru. Apa namanya? Alga biru. Pertanyaan saya, alga biru ini termasuk dalam protista atau tidak? Loh, namanya siapa kamu? Amar Kodafi. Amar Kodafi. Kenapa Amar? Tidak, karena alga biru termasuk monera. Monera itu prokariotik, sedangkan kalau protista itu harus eukariotik. Mantap jiwa. Saya kira ini pertanyaan yang susah buat kalian. Ternyata ada saja kalian, bisa saja juga teman kalian bisa menjawabnya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Oke, menuju pertanyaan terakhir nomor 5, silakan kelompok kelima. Kelompok kelima perwakilannya siapa? Silakan. Oh, Noval Valeh. Yang keras ya. Bahasa Majizi mendengar? Nggak mendengar, yang keras lagi. Terus? Alga hijau berperan sebagai bahan makanan dan berpelan-pelan secara bebas dalam air. Yang kelima, diatom. Diatom berperan sebagai bahan isolasi, network dinamik, dan sebagainya.
Oke, terima kasih. Itu beberapa macam peranan ya. Tadi ada yang namanya peranan dari protista bisa membuat agar-agar. Dia berarti protista yang alga, yang apa? Yang merah, yang coklat, yang kuning. Alga merah. Kalau ada tadi juga contohnya peranannya bahan penggosok. Dia kelompoknya alga apa? Diatom. Ada bahan makanan, sayuran. Dia kelompoknya apa? Alga hijau. Bisa dipahami ya? Bisa diingat ya? Oke. Kita beri tepuk tangan. Oke, kesimpulan hanya tinggal satu kelompok yang belum. Siapa kelompoknya ini? Kelompok 6 silakan. Kesimpulannya adalah ada dua. Satu, protista milik tumbuhan atau alga dibagi menjadi 5. Alga coklat, alga merah, alga keemasan, diatom, alga hijau. 2. Pembagian protista milik tumbuhan atau alga didasarkan pada warna pigmen. Oke, terima kasih. Itu hal yang paling penting ya pada pembelajaran hari ini. Jadi pembagiannya itu dibagi menurut pigmen. Warna tadi warna coklat, nama pigmennya apa? 1, 2, 3. Tadi warna pigmen hijau namanya apa? Merah namanya apa? Dan lain sebagainya. Oke, kita beri tepuk tangan kelompok terakhir ya. Oke, untuk hari ini sudah selesai. LKPD-nya bisa dikumpulkan ke depan. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Seperti biasanya, nanti silakan untuk mengerjakan post test atau evaluasi pada hari ini. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Yang sudah mendapatkan lembar soal silakan dikerjakan sendiri dengan tidak membuka buku, dengan tidak bertanya pada temannya ya. Jangan lupa tulis nama, nomor absen dan kelasnya. Berikan lagi ya. Oke, selanjutnya tolong ditulis lagi kembali jurnal refleksi hari ini. Nama ditutup. Astagfirullahaladzim. Oke, saya kira sudah selesai ya. Mohon yang belakang mengambilkan kembali. Ya.
Apa iki? Nah. Ada yang belum? Makasih. Oke, makasih. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang, tugas kalian adalah silakan belajar mandiri mengenai pertemuan minggu depan. Kalau sudah ada protista mirip hewan, hari ini tumbuhan, besok berarti protista mirip jamur. Nanti tolong dipelajari terlebih dahulu sehingga besok kita diskusikan bisa lebih siap lagi. Untuk itu hari ini sudah selesai, mohon wali ketua kelas bisa memimpin berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa supaya belajar pada hari ini bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca tasbih dan hamdalah. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.